Salam Namaste, selamat datang di Tika Channel. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Video hari ini kita khusus untuk teman-teman bagaimana menjaga kesehatan mental kita dari burnout. Ada hari dimana kita merasa terlalu banyak bekerja, kelelahan dan tidak berdaya. Melewati hari yang terasa berat, kewalahan dengan terlalu banyak tantangan dalam hidup, hingga merasa seolah-olah seluruh beban dunia ada di pundak kita. Istilah burnout atau kelelahan kronis, stres, jangka panjang yang menyebabkan kelelahan fisik, mental, dan emosional. Di lingkungan kerja yang serba cepat, burnout ini menjadi semakin umum, melakukan lebih dari porsi kita. Ironinya, nilai kita tampaknya diukur dari seberapa sibuk kita, bukan pada kebahagiaan kita dalam hidup. Untungnya, ada obat untuk mencegah dan meringankan gejala kelelahan dan dapat dilakukan semua orang, yaitu yoga. Dalam keadaan kelelahan dan stres kronis, tubuh kita berada dalam kondisi melawan atau lari yang konstan. Ketika kita stres, sistem saraf pusat kita bergeser dari keadaan tenang ke keadaan aktif. Keadaan ini membuat hormon seperti adrenalin dan kortisol keluar. Dalam jangka pendek, energi kita meningkat. Namun dalam jangka panjang, hormon stres ini tidak membawa manfaat pada tubuh, malah membuat kita merasa tertekan, sulit untuk berpikir jernih dan memecahkan masalah. Ini karena tubuh kita selalu dalam keadaan fight and flight, memastikan kelangsungan hidup jangka pendek. Kita tidak bisa rileks untuk bebas dari stres dan mengembalikan sistem saraf pusat kita ke posisi tenang. Dengan melakukan yoga, kita mampu memindahkan sistem saraf kita menjadi tenang. Pernafasan perut membantu kita rileks dan tenang. Tubuh mulai menyembuhkan, memperlambat dan memproses semua yang terjadi dalam hidup kita. Latihan yoga dan meditasi kesadaran membantu kita untuk terus berada pada saat ini dan menyadari keadaan ini. Membantu untuk mengalihkan fokus dari semua beban, keinginan masa depan, menunjukkan kepada kita bahwa saat ini, sekarang, semua akan baik-baik saja. Dengan latihan nafas, fokus kepada saat ini. Yoga membantu kita kembali menyadari kekuatan kita, di mana kita bertanggung jawab atas hidup kita. Saatnya untuk mendengarkan suara hati kita dan mengembangkan intuisi, agar kita tidak burnout. Setiap orang memiliki tingkat ketahanan yang berbeda-beda. Apa yang normal bagi yang satu, tidak bisa terasa berat bagi yang lain. Karena itu berhentilah membanding-bandingkan dan terima diri apa adanya. Latihan yoga menunjukkan bahwa kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan dalam diri, sehingga tidak perlu mencari validasi eksternal. Kesehatan kita adalah aset kita yang paling berharga dalam hidup. Jangan korbankan kesehatan mental, fisik, dan emosional. Jika sedang merasa kewalahan, tidak seimbang, keluarkan matras Anda hanya selama 10 menit, duduk, bernafas, dan kembali ke dalam diri. Tentu saja, hari yang terasa berat dan melelahkan tidak berarti hidup Anda menjenuhkan. Mindful and gentle kepada diri Anda. Penuhi kebutuhan tubuh untuk pulih. Yoga sebagai pendekatan holistik untuk penyembuhan yang membantu kita memulihkan kesehatan dan keseimbangan dalam rutinitas harian kita. Oke, kita mulai gerakan pertama, Uttanasana. Berasal dari kata Sanskerta Utta artinya intens, kuat, sengaja, dan kata kerja tan yang artinya merenggangkan, memperpanjang. Jadi Uttanasana artinya perpanjangan dari seluruh tubuh belakang, termasuk telapak kaki dan bagian belakang kaki. Peregangan yang mencakup punggung, leher, kulit kepala, dahi sampai ke alis. Gerakan yang memfasilitasi peregangan yang dalam, tidak membebani paha belakang, juga jari kaki. Penting untuk melakukan pose ini dengan niat dan hati-hati. Pose ini menenangkan otak dan membantu menghilangkan stres, juga merangsang hati, ginjal, merenggangkan paha belakang, betis, dan pinggul. Cara melakukan pose ini mulai dari Tadasana, pose berdiri pada matras, tekuk lutut dan dekatkan tubuh Anda ke kaki. Bertumpu pada pinggul, bukan punggung bawah. Tangan bawa ke samping kaki atau di matras atau peluk lutut Anda. Tarik nafas dan rentangkan dada untuk memanjangkan tulang belakang. Buang nafas dan tekan kedua kaki dengan lembut. Angkat tempurung lutut dan putar perlahan ke bagian atas, paha bagian dalam ke belakang. Saat menghembuskan nafas, rentangkan tubuh ke bawah tanpa membulatkan punggung Anda. Panjangkan leher ubun-ubun ke arah lantai.
bahu ke arah pinggul. Tahan beberapa nafas, lanjut ke pose berikutnya. Anjaneyasana berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya Hanuman. Asana artinya pose. Anjaneya nama lain dari Dewa Hanuman yang dianggap sebagai dewa kekuatan, keberanian, dan kekuasaan. Juga disebut low lunge, menyerupai anak yang berlutut dengan punggung melengkung dan tangan terulur ke arah langit, memberikan peregangan yang sangat baik pada otot paha depan, kaki belakang, meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas tubuh. Asana ini juga dikenal sebagai pose setengah bulan. Dianjurkan untuk berlatih asana ini dengan perut kosong. Jika tidak memungkinkan, harus ada jeda 5-6 jam antara waktu makan dan asana. Berlatih asana di pagi hari merupakan waktu yang sangat baik, tetapi juga dapat dilakukan pada malam hari. Jika tidak punya waktu, asana ini bermanfaat bagi mereka yang bersepeda, lari, atlet, dan juga pekerja. Bagaimana melakukan pose ini? Betapapun mudahnya asana, cukup menantang untuk postur yang tepat dan bertahan. Asana membutuhkan latihan dan usaha, mengikuti gerakan secara benar dan efisien. Untuk menghasilkan hasil yang maksimal, langkahkan kaki kanan ke depan dan turunkan lutut belakang ke lantai. Pastikan lutut depan berada tepat sejajar pergelangan kaki. Perlahan-lahan angkat tangan ke atas, relakskan bahu, menjauh dari telinga dan rendahkan pinggul. Tahan selama 3-5 nafas. Ulangi pada kaki sebelahnya. Modifikasi asana jika Anda sulit menyeimbangkan badan dengan melakukannya di dinding. Bagi orang yang mengalami cedera lutut atau tekanan darah tinggi, sebaiknya tidak melakukan asana ini. Asana ini membantu meningkatkan keseimbangan tubuh, memberikan peregangan pada otot-otot pinggul, perut, membuka bagian dada, bahu, dan paru-paru, membantu meningkatkan konsentrasi dan mencapai fokus yang lebih baik, membantu meningkatkan sistem pencernaan, meningkatkan sistem reproduksi, energi, dan mengencangkan tubuh. Sirkulasi darah, memperkuat paha depan, juga membantu memberikan panas pada tubuh saat cuaca dingin. Tahan beberapa nafas, lalu lanjut ke pose berikutnya, Malasana. Mala kalung asana pose, terjemahan bebas pose garland, disebut juga pose jongkok, simbol yang erat dengan pentingnya sikap penerima dalam siklus kehidupan. Mala mewakili siklus kehidupan dan semesta, penciptaan, pemeliharaan, dan transformasi. Sebuah proses pembaruan yang konstan, mewakili dukungan semesta sebagai makanan batin. Manfaat pose ini, pose yang bagus untuk latihan Anda, karena menciptakan ruang, memperkuat kaki, pergelangan kaki, juga memberikan ruang di tulang belakang, lumbar. Membuka dan memperkuat pinggul, postur yang sangat membumi, merasa momen saat ini dan kembali ke jati diri kita, membantu melepaskan energi, terutama stres yang mungkin tersangkut di pinggul, punggung, dan kaki. Pose yang bagus untuk perempuan yang merasa tidak nyaman atau sakit ketika datang bulan, membuka pinggul dan energi sehingga ketidaknyamanan dilepaskan dari tubuh. Seperti pose yoga lainnya, perhatikan bagaimana perasaan Anda sebelum melakukan tiap pose. Jika Anda memiliki cedera punggung, bagian bawah, pinggul, lutut kaki, atau pergelangan kaki, jangan berlatih pose ini, atau konsultasikan dahulu dengan dokter Anda. Bagaimana cara melakukan pose ini? Dari table pose, putar jari-jari kaki Anda, perlahan-lahan turunkan pinggul Anda ke arah lantai. Saat melakukannya bernafas, perhatikan perasaan Anda dan lakukan dengan penuh cinta dan dukungan untuk diri kalian sendiri. Ketika pinggul ke arah lantai, jaga agar tulang belakang tetap memanjang. Biarkan siku Anda lembut menekan ke paha dan lutut bagian dalam, dan satukan kedua telapak tangan di posisi Anjali Mudra. Bernafas dan amati pikiran yang muncul. Tahan beberapa nafas di sini, lalu kita lanjut ke pose cat and cow pose, juga child pose. Beberapa nafas pada ketiga pose ini. Untuk penjelasan detail, kalian boleh klik video yoga for happiness. Linknya ada di deskripsi, juga ada di video ini. Lalu kita lanjutkan ke pose terakhir sebelum savasana, Supta Bandha Konasana, yang disebut juga sebagai pose berbaring kupu-kupu, restoratif yoga. Membuka pinggul dan dapat dilakukan semua orang yang memulai latihan yoga. Pose santai yang juga sebagai pose restoratif. Anda harus melakukannya senyaman mungkin sehingga bisa bertahan lebih kurang 10 menit. Sementara gravitasi membantu memperdalam peregangan dan menjernihkan pikiran,
Pose ini bagus juga untuk mengakhiri sesi yoga. Bisa dilakukan pagi atau sore hari. Pose yang menenangkan pikiran, membuka pinggul, kelompok otot yang disebut flexor pinggul menjadi kencang ketika Anda menghabiskan banyak waktu untuk duduk. Merenggangkan pinggul dapat membantu meringankan dan mencegah sakit punggung. Cara melakukannya berbaring terlentang, tekuk lutut, satukan telapak kaki. Tangan dalam posisi nyaman. Bernafas secara santai, tahan lebih kurang 10 menit. Jika sudah 10 menit, boleh lanjutkan dengan sawasana. Beberapa menit kemudian bisa lanjutkan dengan pranayama. Lalu kita akhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri dan juga terima kasih kepada alam semesta. Selamat mencoba dan tulis di kolom komentar apa pengalaman kalian. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.